Everybody, jump deeper, deep rise up, deep rise up, deep rise up, deep rise up. We cry out to you, Jesus. Deep rise up, deep rise up, deep rise up, deep rise up, deep rise up. We cry out to you, Jesus. Everybody sing. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. Everybody clap your hands. Woo! Kalau Roh Kudus pimpin kita ke kiri, kita harus jalan kemana? Wow, benar, ke kiri. Kalau Tuhan Yesus dan Roh Kudus suruh kita ke kanan, kita kemana adik-adik? Wah, ke kanan. Are you ready guys? Because we will dance right now, amen? Sama-sama kita katakan, He goes to the left, and if He goes to the left, and we'll go to the left, and we go to the right, and we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If He goes to the left, then we'll go to the left. If He goes to the right, we'll go to the right, and we're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If He goes to the left, then we go to the left. We go to the right, and we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If He goes to the left, then we go to the left. If He goes to the right, we go to the show. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 shout. Deep rise up, deep rise up to you. Deep rise up, deep rise up to you. We cry out to you, Jesus. One more time, sing. Deep rise up, deep rise up to you. Deep rise up, deep rise up to you. We cry out to you, Jesus. Shout hallelujah. Wow, sekali lagi siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Wow, semuanya percaya kalau Tuhan Yesus baik. Adik-adik tahu nggak? Waktu tadi kita memuji, menyembah Tuhan, Tuhan itu ada loh di sini bersama-sama kita, dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus ada. Maka hari ini kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita benar-benar angkat tangan, kita mau sungguh-sungguh. Karena kita tahu Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, menemani kita, selalu menjagai kita, menghibur kita kalau kita sedih. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih anugerah-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh Yesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin.
kepada Tuhan. Lebih lagi kita katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Adik-adik angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan. Katakan terjadi, terjadi di sini. Haleluya. Kami alami kemenangan daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kemenangan daripada-Mu. Dan biarlah kami terima saat ini Tuhan. Sebab kami perlukan Engkau, kami butuhkan Engkau di setiap waktu. Oh Yesus, haleluya. Kami berserahnya kepada-Mu. Kami mau mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau selalu beserta-Mu Bapa. Oh Raja yang mulia, Raja yang ditinggikan, ini kami anak-anak-Mu. Adik-adik mari angkat tanganmu, kita mau sembah Yesus. Biarlah hari ini kita rasakan kemenangan daripada Tuhan, amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan.
Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes. Kakak percaya semua adik-adik di rumah bersukacita kan? Amin. Iya, karena kita punya Tuhan yang baik, luar biasa, teramat baik dalam hidup kita. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Semua yang siap angkat tangannya. Ya, wow, luar biasa semuanya angkat tangan. Nah, karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Sore hari ini kami akan bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Engkau yang boleh berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau boleh memberkati setiap kami, anak-anak, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami diberikan roh yang paham, yang mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Diberkati semua kami anak-anak tanpa terkecuali. Semuanya dituntun oleh roh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Nah, renungan sore hari ini kakak beri judul Jesus Change My Heart. Bisa ulangi sama-sama? 1, 2, 3. Jesus change my heart. Iya, Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengubah setiap hati. Hati yang keras bisa diubahkan Tuhan menjadi hati yang lembut. Iya, yang tadinya tidak mau dengar, tidak mau taat, diubahkan Tuhan menjadi hati yang taat, dengar-dengaran akan kehendak Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan itu senang memperhatikan setiap anak-anaknya. Tuhan melihat hati kita. Hati kita itu sangat diingini oleh Tuhan. Supaya apa? Hati kita dipenuhi oleh kasih Allah. Nah, kita akan sama-sama baca tentang kisah bagaimana perubahan hati Paulus. Kita buka sama-sama Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya. 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2 sampai 3. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik, yang barusan kita baca adalah kisah hidup Rasul Paulus sebelum diubahkan Tuhan hatinya. Iya, bagaimana kita melihat Saulus begitu semangat untuk menangkap, menganiaya orang-orang yang menjadi murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kasihan ya mereka semua, mereka dikejar-kejar oleh Saulus. Mereka semua diseret, laki-laki, perempuan, semuanya ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya itu loh adik-adik, apalagi ya yang dilakukan oleh Saulus. Kita baca lagi ya bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, kita baca ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kita baca ya ayat 1-2 ini tadi, bagaimana Saulus begitu kejam. Dia mengancam orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia meminta surat kuasa kepada imam besar supaya bisa menangkap orang-orang percaya. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang melihat dan memperhatikan setiap keadaan umatnya, setiap keadaan anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak tinggal diam loh adik-adik semuanya. Kita lihat ya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Saulus. Nah, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya loh kepada Saulus melalui penglihatan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Mari kita baca. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Nah, adik-adik, kita lihat di sini ya, Tuhan Yesus menjumpai Saulus dalam suatu penglihatan sampai dia rebah, sampai dia jatuh. Dan dia dengar suara Tuhan dan dia bertanya, "Siapa?" Tuhan Yesus katakan, "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Nah, dan Tuhan Yesus menyatakan perintahnya kepada Saulus agar masuk ke dalam kota. Dan sementara itu adik-adik, nanti kalau adik-adik baca kisahnya ya, kita melihat di sana sementara di tempat yang lain Tuhan juga berbicara kepada Ananias untuk menjumpai Saulus dan mendoakannya. Nah, Ananias ini dia sudah dengar tentang Saulus yang menganiaya jemaat, yang suka mengejar-ngejar jemaat dan menangkapnya. Sehingga Ananias berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sudah kudengar tentang orang itu. Dia suka menganiaya jemaat Tuhan. Dia suka menangkap." Terus kata Tuhan kepada Ananias meyakinkannya, "Iya, dia telah kupilih menjadi alat bagiku." Nah, Ananias dengar-dengaran gak? Ananias dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Ananias mengerjakan kehendak Tuhan. Dia pergi menemui Saulus mendoakannya. Karena 3 hari Saulus sudah buta. Ya, setelah penglihatan itu dia buta. Dan Ananias datang mendoakannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga Saulus yang buta, ya, semua yang menutupi matanya digugurkan di dalam doa dalam nama Yesus. Sehingga dia bisa melihat kembali. Hore! Ia mukjizat itu dinyatakan kepada Saulus sehingga dia melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Nah, adik-adik, kita lihat di sini proses yang dilalui oleh Saulus sehingga dia menjadi orang yang diubahkan hatinya oleh Tuhan. Dari yang tadi keras, kejar-kejar jemaat Tuhan, menganiaya, Tuhan ubahkan hatinya. Ya, kita lihat apa yang terjadi setelah itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 20. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 19 sampai 20. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Bagaimana Tuhan melakukan perubahan besar dalam kehidupannya Saulus, Rasul Paulus yang kita kenal sekarang. Tuhan mengubahkan hatinya
Sehingga apa, dia yang tadinya suka marah-marah, suka berkeras hati, menangkap orang-orang percaya, Tuhan ubahkan hatinya. Sekarang dia menjadi saksi Kristus. Dia mengabarkan kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, kita lihat ya adik-adik, kalau Tuhan yang mengubahkan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengadakan yang jelek Tuhan ubahkan jadi baik. Itulah ahlinya Tuhan. Tuhan kita ahli mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi segala sesuatu yang terbaik, the best. Itu adalah perbuatannya Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus mau percaya kuasa Tuhan yang ajaib. Sore hari ini kita merenungkan perubahan hati Saulus. Kita belajar bersama-sama 3 hal. 3T. Apa? 3T. Yang pertama, Tuhan melindungi umatnya. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan melindungi umatnya. Iya, Tuhan tidak tinggal diam ketika Saulus kejar-kejar jemaat Tuhan, menangkap, menganiaya mereka. Tuhan datang dengan perlindungannya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Tuhan melindungi umatnya. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari adalah Tuhan berkuasa mengubah hati. Apa bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Tuhan berkuasa mengubah hati. Iya adik-adik, kita lihat ya tadi hatinya Saulus yang keras diubah Tuhan menjadi hati yang lembut. Hatinya yang dipenuhi kejahatan diubahkan Tuhan menjadi hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Nah, yang ketiga yang kita bisa pelajari dari renungan sore hari ini adalah tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Iya adik-adik, sekalipun tadi kita lihat Saulus begitu giat dia untuk menangkap jemaat Tuhan. Tapi ingat, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Walaupun dia sudah punya surat kuasa dari imam besar, dia tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan. Nah, diingat-ingat ya adik-adik. Karena itu kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan dialah yang berkuasa mengubahkan hati. Kita mau terus berdoa supaya banyak anak-anak yang Tuhan ubahkan hatinya. Tuhan ubahkan hidupnya supaya hidup dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup untuk menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa besarnya itu kepada banyak orang. Supaya banyak orang diselamatkan. Siapa yang mau berdoa angkat tangannya? Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa berkuasa mengubah hati orang. Kita baca sama-sama ya ayat janji Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, karena itu janji Tuhan adik-adik, kita mau semua menerima sore hari ini, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Kita mau doakan orang-orang lain juga, teman-teman yang lain, supaya hatinya diubahkan. Untuk apa? Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Ya, mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau berdoa sore hari ini biar Tuhan terus mengubahkan hati kita seturut dengan hatinya Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyatakan kasih Tuhan. Mari adik-adik semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tingkah lakumu, Tuhan melihat hatimu sore hari ini, Tuhan melihat sikapmu, Tuhan melihat kerinduanmu. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing pribadi. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat sore hari ini.
Kami sudah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Saulus diubahkan hatinya oleh Tuhan dari hati yang keras menjadi hati yang lembut yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga menjadi saksi Kristus yang hidup, menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak yang tangannya terangkat sore hari ini. Engkau melihat, menilik setiap hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua hati kami diubahkan menjadi hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan ada dalam setiap hati kami. Kami mau terus menjadi saksi Tuhan yang hidup. Kami mau digunakan semua apa yang Tuhan berikan melalui semua anggota tubuh, mulut kami, tangan kami, kaki kami, hati kami serahkan untuk Tuhan, sehingga semua anggota tubuh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang belum menerima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi saksi Tuhan, kami menyatakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu mengalir dalam setiap hati, mengubahkan setiap hati. Mereka yang sedang sedih, mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang putus asa, diubahkan Tuhan hatinya menjadi hati yang dipenuhi sukacita, dipenuhi damai sejahtera Allah, karena Tuhan berkuasa mengubahkan hati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua yang baik daripada Tuhan. Hati kami diubahkan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan mengenai Jesus changed my heart. Kak Indah masih ingat gak sih cerita firman Tuhan tadi? Enggak dong Kak, Tuhan Yesus sangat luar biasa karena dia telah mengubahkan hati Saulus. Nah, benar adik-adik, sekarang supaya kita bisa lebih lagi ingat firman Tuhan, mari kita sama-sama hafalkan ayat firman Tuhan yang terdapat dari Amsal 4 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3, ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, adik-adik udah hafal belum? Kak Indah udah hafal belum? Udah dong Kak. Nah, karena semuanya sudah hafal, sekarang kita hafal lebih cepat lagi. Oke? 1, 2, 3, ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hore! Nah, sangat mudah kan adik-adik? Adik-adik hebat. Firman Tuhan harus selalu kita ingat dalam hati kita. Dan firman Tuhan minggu lalu jangan lupa ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau ngapain ya Kak Indah? Beri persembahan Kak. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik masing-masing. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tadi kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan sekarang kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah selesai berdoa. Haleluya, amin. Wah, ibadah kita sudah selesai nih adik-adik. Jangan lupa minggu depan untuk ikuti Batam Kids Worship ya. Jam 5 sore. Jangan lupa ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.